Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitroka Adila Lutfiantri, salah satu mahasiswa UHAMK, Prodi Bimbingan Konseling, semester 3. Adanya video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bimbingan Karir. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pemahaman diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman mungkin di sini bingung kita mau belajar apa ya hari ini. Tenang aja teman-teman, santai, bawa santai aja, karena kali ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok yang bertemakan pengenalan diri. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan diri. Nah teman-teman di sini udah pada mengenali belum diri sendiri? Seperti apa emosinya, marahnya, sedihnya, dukanya, kekuatan yang ada dalam diri, kelemahan, keunggulan, potensi yang ada dalam diri, atau teman-teman di sini tahu apa itu pengenalan diri, seperti apa itu pengenalan diri. Jadi teman-teman, pengenalan diri merupakan suatu daya upaya seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahannya yang ada pada diri seseorang untuk dapat merespon dengan tepat tuntunan yang muncul dari dalam diri maupun luar diri. Pada dasarnya, pengenalan diri itu untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam diri kita atau kelebihan yang ada di dalam diri kita. Misalkan, wah kita kelebihannya bisa bernyanyi, bisa berolahraga, bisa speak up di depan umum. Nah, kelemahan kita apa? Kelemahan kita tidak percaya diri misalkan. Jadi orang nanya pun, misalkan, kelemahan kamu apa? Oh, kelemahan saya ini, kelebihan saya ini. Jadi kalau kita sudah memahami atau sudah mengenal diri kita sendiri, ketika orang lain bertanya kepada kita tahu apa jawaban yang tepat untuk kita sampaikan kepada teman-teman yang bertanya. Kalau bicara tentang pengenalan diri, mungkin beberapa teman di sini bertanya, sebenarnya seperti apa sih cara untuk mengenali diri kita sendiri? Jadi teman-teman, cara untuk mengenali diri kita sendiri, yang pertama ada self-analysis atau introspeksi diri. Jadi di sini kita mengenali diri kita itu mengintrospeksi diri kita sendiri, seperti wah kita di bidang akademik itu kita kurang nih, kayaknya kelemahan kita di bidang akademik, tapi di bidang non akademik seperti olahraga, kesenian kita unggul nih, berarti itu kelebihan kita. Nah, jadi cara mengenali diri kita itu dengan cara mengintrospeksi diri kita sendiri. Selanjutnya ada self motoring atau memantau diri kita sendiri. Misalkan kemarin diri kita ini saat menghadapi masalah, emosi kita nggak stabil nih. Wah, berarti itu kurang baik buat diri kita, itu kelemahan kita. Tapi pada saat kita melihat orang lain kesusahan, kita dapat membantu, berarti itu kelebihan kita, seperti itu. Yang ketiga ada self disclosure atau meminta pendapat orang lain. Nah, biasanya ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Jadi kita mengetahui diri kita sendiri itu dari orang lain, dan biasanya orang lain itu lebih peka akan perilaku kita sebenarnya gitu loh. Sebenarnya si ini tuh orangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalian bisa bertanya kepada teman kalian, sebenarnya gue tuh kayak gimana sih? Gue tuh baik nggak sih? Gue itu kurangnya apa? Kelebihan gue tuh apa? Seperti apa? Nah, jadi kita mengenali diri kita itu melalui atau meminta pendapat dari teman kita atau keluarga yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya teman-teman. Penting loh teman-teman untuk mengenali diri. Mungkin di sebagian teman-teman bertanya, untuk apa sih kita mengenali diri kita? Padahal kan ini diri kita tahu kita seperti apa. Jadi teman-teman, kebanyakan dari kita itu tahu diri kita, tapi kita tidak mengenal seperti apa diri kita. Nah, jadi untuk apa sih kita mengenal diri sendiri? Yang pertama itu agar kita
dapat mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, misalkan kita nggak bisa nih sendiri, kita butuh teman untuk curhat, untuk bicara, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu nih apa yang kita butuhkan dalam diri kita. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pada diri kita. Setelah kita mengetahui nih diri kita, setelah kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu nih kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga itu untuk menunjang cita-cita kita. Kita mengenal diri nih. Oh, aku nih sebenarnya suka anak kecil, aku suka bicara sama orang-orang. Nah, itu bisa menunjang kita kepada cita-cita. Misalkan kita hobinya seperti tadi. Nah, kita bisa nih selanjutnya lanjutin ke perguruan PGSD atau PG PAUD. Yang keempat, ada untuk mengetahui alasan apa yang membuat kita gagal ataupun sukses. Misalkan kita kemarin SNMPTN gagal nih gara-gara kurang fokus. Nah, itu kita setelah mengenal diri kita jadi tahu, oh itu yang menjadi kegagalan yang ada dalam diri kita. Yang kelima itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Nah, kita memahami diri kita, kita sebaiknya kemana nih jalannya, seperti apa, melanjutin kemana. Dengan memahami diri kita tahu yang kedepannya lebih baik buat kita itu seperti apa. Selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat dalam mengenali diri? Jadi, manfaatnya itu kita dapat memahami diri kita sendiri, mampu melakukan pengembangan diri kita terhadap kekurangan maupun kelebihan kita. Kita juga dapat menentukan tujuan karir kita untuk kedepannya, serta kita dapat meningkatkan kemampuan diri kita untuk melakukan kontribusi dalam masyarakat. Misalnya nih, kita sudah mengenali diri kita. Nah, kita tahu nih kelemahan kelebihan kita apa, potensi yang ada dalam diri kita apa. Nah, kita bisa mengasah itu dan mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Itu manfaatnya ya teman-teman. Bicara tentang pengenalan diri. Mungkin teman-teman di sini bingung gimana sih caranya mengenali diri kita sendiri. Cara yang pertama teman-teman, itu ada self analysis atau introspeksi diri. Kita introspeksi diri kita ini kurangnya di mana, salahnya seperti apa, kelemahan kita seperti apa. Kita introspeksi apa nih yang menjadi gangguan yang ada dalam diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita seperti apa. Nah, kita introspeksi diri sendiri dulu. Selanjutnya yang kedua ada self monitoring atau memantau diri sendiri. Nah, kita pantau diri kita. Nah, kita itu sebenarnya orangnya pemarah, cuma setelah mengenali diri sendiri, mungkin beberapa teman-teman di sini sudah tahu nih apa aja kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri. Dan mungkin saja beberapa teman-teman di sini masih bingung dan belum tahu apa sih kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri teman-teman. Dan cara mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri itu seperti apa sih? Jadi, cara yang pertama itu mengintrospeksi diri. Kita mengintrospeksi diri, sebenarnya apa sih kelemahan yang ada dalam diri kita, seperti apa, bagaimana, dan apa sih kelebihan yang ada dalam diri kita itu. Yang kedua, meminta pendapat orang lain. Biasanya orang lain lebih peka dan tahu apa sih sebenarnya kekurangan yang ada dalam diri kita. Jadi kalian bisa bertanya kepada teman, keluarga, sahabat, orang tua, dan orang-orang terdekat. Selanjutnya, luangkan waktu untuk melakukan hobi. Biasanya hobi kalian itu sebagai kelebihan kalian. Jadi kalian itu tahu, oh gue hobi main basket nih. Nah, itu bisa jadi salah satu kelebihan dari dalam diri kalian. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi kesimpulan pada materi ini, pemahaman diri itu sangat penting karena dengan memahami diri, kita jadi lebih tahu diri kita seperti apa, kelemahan, kelebihan, potensi yang ada dalam diri kita juga seperti apa, dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam diri kita. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pemaparan materi pembelajaran kali ini tentang pemahaman diri. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, atau juga teman-teman ingin membagikan pengalamannya tentang pemahaman diri, kalian bisa chat di WA group atau chat personal ke saya ya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mengikuti pembelajaran kali ini dan semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran terkait materi pemahaman diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.